Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, maupun nikmat yang ada dalam diri kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita ketahui. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menciptakan zaman nuriyah di tengah-tengah zaman jahiliyah. Nabi yang telah merubah zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan senantiasa diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Ubur-ubur ikan lele ngaji le. Kebahagiaan merupakan suatu tujuan dari setiap insan yang ada di dunia, baik yang muda maupun yang tua, baik yang remaja maupun anak-anak, milenial, Gen Z maupun Gen Alpha, Beta, bahkan Boomers. Semuanya pasti menginginkan kehidupan yang bahagia. Bahagia berasal dari dalam pikiran dan hati setiap manusia. Namun, terkadang pikiran dan hati merupakan salah satu masalah dalam mengelola kebahagiaan, di mana kita sering overthinking, kita sering cemas memikirkan masa depan, memikirkan entah apa yang ada, entah apa yang akan terjadi dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya hati kita, pikiran kita merasa gelisah, cemas, bahkan depresi menghadapi semua kenyataan ini. Habib Ja'far Hussein telah menyatakan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya tidak berasal dari luar diri kita, melainkan dari dalam diri kita. Bahagia merupakan salah satu fitrah manusia. Kalau bahagia itu karena harta, maka Qarun adalah orang yang paling bahagia. Kalau bahagia karena kekuasaan, Fir'aun pasti adalah orang yang paling bahagia. Namun kebahagiaan merupakan sesuatu yang datangnya dari dalam diri kita, yang bersumber dari sesuatu yang tak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Dr. Fardin Faiz, seorang pakar ilmu filsafat yang terkenal dengan filsafat kebahagiaan, telah menyatakan bahwa ada dua kunci kebahagiaan. Yang pertama, tahu diri, dan yang kedua, tahu batas. Tahu diri dimaknai sebagai salah satu cara di mana manusia mengerti posisi, sadar raih. Seorang yang tahu bahwa posisi dirinya ada di mana, dia ada di mana, dia siapa, tujuan hidupnya apa, bahkan mau makan apa dan mau bagaimana, dia sudah tahu. Itu merupakan sadar diri. Yang kedua, tahu batas. Tahu batas dimaknai sebagai salah satu cara agar kita dapat mengendalikan nafsu, keinginan-keinginan, mengontrol apa yang kita inginkan, apa yang ada, apa yang kita nafsukan untuk bisa kita miliki,
kita kontrol dengan bijak. Tahu batas. Ketika orang lupa tentang tahu batas, maka kecemasan, kegelisahan akan menimpa bagi mereka yang lupa batas. Selain itu, ada 3 cara agar hidup kita bahagia. Yang pertama, bahagia berasal dari dalam pikiran kita. Pikiran seperti halnya kebun. Ketika ia dirawat, ditanami, dirawat dengan sepenuh hati seperti anak sendiri, ya. Ketika kebun itu kita rawat dengan baik, ketika kebun itu kita siram dengan bijak, maka tanaman gulma maupun tanaman-tanaman yang merusak tidak akan ada. Kebun akan tumbuh subur dan kebun akan bisa dikelola dengan baik. Begitu halnya dengan pikiran kita. Ketika pikiran kita senantiasa kita jaga, senantiasa kita rawat, maka pikiran-pikiran negatif, kegelisahan, depresi itu akan hilang dari dalam diri kita. Yang kedua, bahagia dengan tidak menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang ada di luar diri kita. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan dengan hal-hal yang ada di luar diri kita, artinya kita belum bisa bahagia. Seperti yang dikatakan oleh Gus Bahar, bahwa orang yang bahagia ketika ia memiliki mobil mewah, ketika ia memiliki rumah yang megah, memiliki mobil Alphard, memiliki rumah dinas, memiliki dana yang melimpah, baru bisa bahagia. Lebih pintar mana dengan orang yang bahagianya hanya sekedar ngopi saja. Yang ketiga, jalani kehidupan sesuai fitrah, di mana manusia secara sendirinya, secara alamiah, dia akan hidup dengan bahagia. Ketika kita lapar, kita makan. Ketika haus, kita minum. Dan kita ingin melaksanakan sesuatu, kita lakukan. Kita kontrol hawa nafsu, keinginan-keinginan yang tidak perlu, maka hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia dimanapun kalian berada, dalam Islam kita mengenal kebahagiaan dengan istilah ta'anatul qalbi atau ketenangan hati. Hati merupakan salah satu pusat dari segala amalan. Ketika hati bersih dari sifat iri, dengki, sombong maupun takabur, maka kebahagiaan akan muncul. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwa dengan iman dan ketaatan. Quran surat Asy-Syams ayat 9. Lalu bagaimana cara kita agar bisa membersihkan hati dan pikiran? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul adzim.
hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa salah satu cara kunci untuk menuju kebahagiaan adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan berzikir, melaksanakan sholat, rajin mengaji, membaca Al-Quran, dan sering beristighfar. Ketika kita sering mengingat Allah, maka kegelisahan maupun kecemasan yang ada di dunia ini, termasuk efisiensi, akan menjadi lebih tenang, lebih damai. Namun perlu kita ketahui bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan yang ada di diri kita yang nantinya akan menuju kebahagiaan di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Abidia telah menyatakan bahwa wajib bagi engkau untuk memerangi dirimu, arahkan kepada berpikir yang positif. Boleh jadi sesuatu yang kita cintai, yang kita inginkan akan mendatangkan kekecewaan. Dan boleh jadi sesuatu yang kita idam-idamkan, sesuatu yang ideal menurut kita, akan mendatangkan keburukan. Logikanya, Allah Maha Tahu, sedangkan kita sok tahu. Ubur-ubur ikan lele, ra usah sok ngatur Gusti le. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Undur makola wala tundur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.